usai gagal di Piala AFF 2024. Sumarji minta hal ini kepada pemain timnas Indonesia. Skuad tim nasional timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sudah resmi dipulangkan ke klub masing-masing. Manajer timnas Indonesia Sumarji pun sudah berpesan kepada skuad Garuda, yakni untuk terus berlatih dan berusaha keras masuk tim inti agar bisa mendapatkan menit bermain. Sebab dengan memiliki menit bermain, para pemain muda itu akan semakin terasah. Tentu Sumarji maunya pemain timnas Indonesia itu semakin berkembang. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia baru saja gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Sebab mereka harus puas berada di posisi ketiga grup B dengan 4 poin. Sumarji mengatakan, para pemain jangan berkecil hati dengan hasil Piala AFF 2024. Dia meminta para pemain harus terus berkembang dan menjadi lebih baik saat kembali ke klub. Pria berkacamata itu melihat para pemain cukup berkembang selama Piala AFF 2024. Hal itu pun menjadi catatan cukup positif buat pemain tampil dalam ajang tersebut. Sebatas informasi, dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu, tim asuhan Sintayong dihuni pemain muda. Padahal tim-tim lainnya diperkuat pemain senior. Langkah itu dilakukan sebagai cara regenerasi pemain timnas Indonesia. Tim itu pun memasang target babak final meskipun akhirnya tidak tercapai. Erick Thohir bahas aksi bersih-bersih liga dan strategi atas bawah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan usaha yang telah dilakukan demi membenahi kompetisi liga domestik yang turut melibatkan strategi atas bawah. Hal itu dikatakan Erick Thohir dalam wawancaranya dengan Reuters ketika membahas persepak bolaan Indonesia. Salah satunya mengenai kompetisi liga lokal. Olahraga adalah hal yang lokal. Kami sudah membersihkan liga. Kami telah bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang untuk membersihkan wasit, kata Pak Erick Thohir. Jika kami punya lebih banyak lagi klub yang fokus ke hal fundamental, kami bisa mengembangkan talenta pemain. Tentu saja langkah yang kami ambil sedikit unik karena melakukannya dari atas ke bawah piramida. Kami akan terus melanjutkan program untuk membangunkan macan yang tertidur untuk masuk ke peta sepak bola dunia, tuturnya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI banyak fokus kepada timnas Indonesia, termasuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain diaspora berkualitas. Walaupun ini turut berdampak pada mengecilnya peluang para pemain di liga lokal. Pendekatan itu dipilih demi menambah kualitas skuad Garuda, sejalan dengan misi kompetitif yang dicanangkan PSSI demi wajah persepakbolaan Indonesia. Di sisi lain, hal itu turut memunculkan perdebatan. Ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan strategi tersebut, dengan berargumen bahwa membenahi sepak bola idealnya harus diawali dari bawah, lewat pembinaan usia muda hingga penataan kompetisi domestik, demi mewujudkan sebuah tim nasional yang tangguh. Hal itu yang membuat strategi PSSI sedikit berbeda dibanding dengan beberapa negara raksasa sepak bola, Jerman hingga Jepang misalnya, dengan roadmap bottom up perbaikan di bawah untuk menciptakan timnas yang kuat. Adapun PSSI sudah mengakui sebelumnya bahwa strategi yang dipakai pada saat ini merupakan sebuah program jangka pendek dengan timnas Indonesia dijadikan acuan buat para pemain muda untuk bermimpi setinggi mungkin. Media Vietnam sindir timnas Indonesia yang jadi raja kartu merah di ASEAN Cup 2024. Salah satu media asal Vietnam, Soha, turut menyoroti status timnas Indonesia yang kini menjadi tim dengan kartu merah terbanyak di ASEAN Cup 2024. Sebagai informasi, hanya timnas Indonesia yang mengantongi kartu merah selama babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024.
Tim asuhan Sintayong tercatat menerima 2 kartu merah. Kartu merah pertama diterima Marcelino Ferdinand pada saat Timnas Indonesia melawan Kamboja di Stadion Manahan pada 12 Desember 2024. Muhammad Ferrari menjadi pemain kedua Timnas Indonesia yang mendapat kartu merah. Pemain berposisi sebagai bek itu diganjar wasit kartu merah ketika memperkuat Timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Manahan pada 21 Desember 2024. Dalam hal ini, Soha menilai status kartu merah terbanyak semakin mencoreng nama Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia juga menorehkan catatan buruk setelah gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda gagal bersaing di grup B dan hanya mampu finish di peringkat ketiga dengan raihan 4 poin dari 4 laga. Dua tim yang lolos dari grup B ada Vietnam dan Filipina. Vietnam menjadi juara grup dengan raihan 10 poin. Filipina mengunci posisi kedua dengan raihan 6 poin. Tak hanya tersingkir, kesan buruk juga ditinggalkan tim Indonesia di turnamen tersebut karena tak tertandingan dalam hal kartu merah. Secara spesifik, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang mendapat kartu merah di babak penyisihan grup ASEAN Cup 2024. Bahkan sudah 2 kali menerimanya, tulis Soha. Meski begitu, Timnas Indonesia rupanya bukan menjadi tim yang paling banyak melakukan pelanggaran. Timnas Indonesia tercatat melakukan 52 pelanggaran selama babak penyisihan grup. Angka tersebut kalah dengan milik Filipina yang melakukan pelanggaran sebanyak 54 kali. Filipina juga menjadi negara yang diganjar kartu merah terbanyak, yakni 10 kartu. Satu tujuan, pantang mundur demi kejayaan. Tim Medan